Pertama kali jadi ibu? Iya. Kaget pasti ya. Kaget antara seneng pasti ketemu bayinya, akhirnya ketemu bayinya setelah menunggu 9 bulan. Gemes, gemes sama diri sendiri juga, bingung. Rasanya tuh bener-bener campur aduk, walaupun sebenarnya kalau dirasa-rasa sekarang gitu ya, ya sebenarnya garis besarnya adalah happy banget gitu. Kalau iya kejem banget. Kalau kalau awal-awal ya namanya masih baru, masih ngerasa kayak antara ini udah siap apa belum, terus udah cocokkah apa belum, terus kayak kira-kira bisa apa enggak ya jadi ibu yang baik gitu. Tapi dan alhamdulillahnya bersyukurnya kalau aku tuh support sistemnya tuh banyak, jadi nggak ngerasa minder, nggak ngerasa takut, nggak ngerasain ya kayak gimana ya kebingungan gitu, nggak, karena memang support system orang sekitarnya tuh banyak gitu, banyak banget yang ngebantuin. Oke. Iya pas anak pertama, Pas Abang L ya? pas abang L, jadi konsumsi dulu, justru konsumsi dulu, abis itu baru ketemu. Oh, baru konsumsi dulu, baru ketemu ya? Jadi konsumsi dulu asbusnya, baru ketemu sama Ci Uung. Oh, Itu pas dari usia kandungan 6 bulan. Gitu. Kalau yang pas abang tuh karena waktu itu kan masih baru, jadi masih apa ya masih mencari-cari, terus ada temen yang ngerekomendasiin, kamu minum gini aja, apa asbus mukuung, karena jadi kamu tuh nggak mesti ini aku makan nggak mesti repot-repot mesti ngejus apa daun katuk gitu. itu isinya udah ada daun katuknya sama daun kelor, terus dicobain lah, sempet mampot nggak ada isinya, pokoknya sempet minder lah. Iya, macem-macem permasalahannya waktu anak pertama mah karena baru, tapi pas begitu konsumsi udah lama-lama lancar, makanya ya dapat kesempatannya setahun kalau yang abang. Nah, pas waktu setahun baru minum, pas Lesya kan udah dari hamil minum ya, Mam ya? Ada nggak sih bedanya gitu? Bedanya kalau yang hamil ade dari hamil udah keluar asinya. Wow, dari hamil. Dari hamil. Oke. Pastilah kalau kita ngomongin produk, ya pasti banget gitu. Produknya ini bener-bener nyata di aku, bener-bener aku ngerasain sendiri perbedaannya, karena itu dia tadi aku tuh nyusuin tuh pakai pakai keringat, peluh, darah, air mata, semuanya tuh bener-bener ya luar biasa lah gitu. Dan senengnya juga makin kesini tuh segala teknologi, terus suplemen gitu kayak Mam Uung, alat-alat buat mensupport kita menyusui, teman-teman juga udah saling dukungnya juga luar biasa. Jadi benar-benar perbandingannya dari anak pertama, ya dulu mungkin awarenessnya untuk ASI juga udah ada, itu kan berarti 10 tahun yang lalu ya, sama 3 tahun yang lalu tuh perkembangannya tuh luar biasa gitu. Benar-benar kerasa tuh ya itu support dari semua orang, dari semua teman-teman yang ngasih tahu, tiba-tiba ngasih tahu ada ini, ada produk ini loh, tiba-tiba ada produk ini loh yang sangat amat memudahkan aku yang bener-bener lagi kesulitan banget hidupnya gitu. Terus sempat kita juga ketemu ngobrol, itu untuk sekedar memvalidasi satu sama lain kalau ini tuh nggak apa-apa gitu, ini tuh normal di dunia menyusui. Buat kita tuh jadi semangat, jadi kayak ada harapan lagi, lebih tenang, karena ya itu dia, kalau misalnya kitanya tuh stres, mau pakai ASI booster seperti apapun, mau pakai support seperti apapun, mau pakai alat yang paling canggih pun, kalau kita udah stres tuh sulit gitu. Bener dilayani sama Dok Eca ya kemarin Itu bukan dilayanin lagi. Yang Cece ceritain barusan itu relate juga sama pengalaman yang Dede alamin gitu, karena dua-duanya Dede juga prematur, terus dua-duanya kekurangan berat badan, jadi berasa banget perbedaan ketika, apalagi yang Lesya begitu lahiran kan ya, Dede kan selalu update ya, Dede dapat segini Ci, Dede dapat segini, tapi anaknya sekarang tumbuhnya Masya Allah banget, justru berat badannya malah alhamdulillah tinggi, badannya juga malah lebih tinggi daripada usianya gitu. Dan itu sangat membuat Dede tuh Masya Allah ya, ternyata menjadi ibu tuh sederhana banget bahagianya gitu, ngelihat perkembangan dan pertumbuhan anak
yang seperti ini terus baik prosesnya, lancar tuh seneng banget gitu. Terus kemarin ada beberapa momen dimana ada sempet seret, terus ngeklok dan lain sebagainya. Sebelum ngubungin CUU langsung, aku tuh iseng juga konsultasi pakai layanan sendiri lah, langsung ke Momuung kan. Itu benar-benar ternyata bukan karena ya alhamdulillah ya dapat privilege bisa ngubungin langsung ke Cici, tapi aku justru nggak melakukan hal itu. Aku justru malah ke konsultasinya langsung gitu, dan dilayanin benar-benar itu jam 12 setengah satuan malam gitu loh kalau nggak salah, dan itu cepet ngeresponnya. Ih, masya Allah banget ya, dia bilang jam segini masih dibales-balesin gitu. Dan emang saat itu tuh aku tuh kayak orang yang kebingungan ngechat, aku begini sampai di foto-fotoin, kok aku dapat asinya segini doang gitu. Terus akhirnya justru malah yang Dede lakukan adalah ke dokter Echa itu melaporkan apa yang sudah Dede lakukan. Dede udah konsultasi ke sini dok, Dede bilang. Terus abis itu nggak lama dokter Echa justru malah datang ke rumah, terus ngasih tahu, ngasih semangat. Ternyata problemnya di Dede itu waktu itu kayak nuntut buat ASI itu harus banyak. Ternyata ASI itu nggak mesti banyak gitu, yang penting cukup untuk anak kita gitu. Nah sementara pada saat itu aku tuh nuntut banget, rasanya kurang aja terus, enggak ini aku kurang nih ASInya, kayaknya ini anak aku masih kekurangan gitu. Nah pas kemarin ketemu lah, dinasihati, dikasih tahu bahwa ASI kamu itu sangat melimpah, bahkan lebih dari cukup. Kamu harus berterima kasih dulu sama diri kamu sendiri, katanya. Jangan terlalu dituntut. Lihat loh, 2 kulkas stok kamu masih ngerasa kurang, nggak boleh gitu, namanya zolim. Dan alhamdulillah sih setelah ya bukan hanya pelajaran jadi bisa dapat ASI yang bagus, tapi ternyata bentuk syukur dan harus berterima kasih sama diri sendiri ya dari Mang Uung membuat aku jadi lebih terbuka pikirannya gitu. Ada sih, ada banget gitu di saat kita lupa. Tapi aku tuh kebetulan tuh juga waktu itu tuh permasalahannya kadang-kadang itu dia nuntut kan, kayaknya pengennya banyak gitu kan, pengen banyak. Jadi minum terus gitu. Tapi kita tuh juga tetap harus bisa ngukur di saat udah cukup. Kalau kita tambah lagi pompanya, tambah lagi boosternya, jadi kelebihan juga, kitanya juga kewalahan gitu. Karena aku kebetulan modelnya yang gampang mastitis gitu. Jadi itu aku harus tahu kalau misalnya memang harus lagi minum booster, lagi rajin. Tapi begitu udah kayaknya kok ini supply-nya kok udah agak lebih gitu daripada biasanya, aku tuh biasanya ngerem juga gitu. Karena kan berasa banget gitu begitu minum zet gitu. Ngocor. Nah tapi biasanya aku tuh ya gitu lah mainin kalau misalnya mungkin lagi kecapean, lagi kok kayak lagi banyak pikiran, berarti kita harus dikasih tambahan booster lagi. Nanti kalau udah banyak, jadi ya harus lebih nawan diri, lama-lama juga tahu kok gitu kapan harus ditambahin lagi. Soalnya kan memang waktu itu pernah ngobrol kan, kalau memang lagi seret banget tuh ditambahin nggak apa-apa. Nanti begitu itu dikurangin pelan-pelan gitu, karena memang ya kalau aku memang bermasalahnya tuh ya pokoknya banyak nih masalah menyusui aku sampai speechless ya. Kita sampai ngobrol ya berjam-jam ya gitulah. Pokoknya bersyukurlah buat yang punya perjalanan menyusui yang luar biasa. Aku juga punya perjalanan yang luar biasa, tapi mungkin ya beda-beda ya perjalanannya gitu. Gak bisa ini banget, tapi mungkin buat aku ya itu caranya dia tuh beda aja gitu. Kadang-kadang dengan nggak ngerepotin kita aja tuh menurut aku tuh udah bentuk support gitu. Biasanya apa? Nah, sayang gitu. Tapi kadang-kadang untuk cuman dibiarkan untuk punya waktu sendiri, untuk dibiarkan untuk bisa jalan-jalan supaya nggak stres, ditemenin makan, itu buat aku tuh udah masya Allah banget gitu. Itu bentuk support system dari Bapak Raffi ya.